untuk Asosiasi Travel Agent, Biro Perjalanan Wisata, di situ kan gue bilang ada Asita, pecahannya itu adalah Astindo. Nah ternyata ya memang di Asosiasi Travel Agent ini nggak tahu kenapa ya senengnya atau hobinya tuh ribut terus gitu, bermasalah terus. Di sini ada Asita yang diakte notariskan pada tahun 1971, ada juga pengurusan Asita yang diakta notariskan pada tahun 2016. Di Asitanya sendiri ini terpecah dua, dan setahu gua permasalahan ini bergulir sampai ke ranah hukum loh, setahu gua ya. Oke, airlines people, kalau lo pernah lihat konten gue sebelumnya, ya di situ gue pernah ngebahas mengenai asosiasi travel agent yang ada di Indonesia. Ya, di situ gue bahas mulai dari Asita, Astindo, Ampuri, Himpuh. Nah, konten itu gue udah buat beberapa bulan yang lalu. Nah, saat ini nih udah bulan Juni 2021. Ya, jadi gue buat konten ini di Juni 2021. Nah, jadi setelah gue buat konten mengenai asosiasi travel agent yang ada di Indonesia, nggak berapa lama kemudian gue iseng ya cek-cek di mesin pencarian, ya dalam hal ini Mbah Google ya. Dan gue jujur ya, gue dibilang terkejut sih sebenarnya nggak terkejut gitu. Tapi ya seperti yang gue bilang pada sebelum-sebelumnya, ya memang di asosiasi travel agent ini nggak tahu kenapa ya senengnya atau hobinya tuh ribut terus gitu, bermasalah terus. Di mana sih masalahnya? Ya lebih cenderung permasalahan di internalnya mereka gitu. Ya lu bayangin ya, untuk Asosiasi Travel Agent, Biro Perjalanan Wisata, di situ kan gue bilang ada Asita, pecahannya itu adalah Astindo. Nah ternyata setelah gue baca-baca, Asita pun juga sekarang terpecah lagi gitu. Bukan dengan nama lain, namanya tetap Asita gitu, cuman kepengurusannya aja gitu. Nah sekarang coba deh, lu bisa cek langsung kok. Lu ketik aja di mesin pencarian Google, lu ketik aja Asita, apa yang keluar? Ya kita coba ya. Nah, jadi ya kalau kita ketik di mesin pencarian, kita ketik aja Asita gitu. Yang pasti yang pertama nih keluar tentang apa ya, kayak kantor-kantornya mereka lah ya. Ada sekretariat DPP Asita, DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia atau Asita, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia dan Asita dan lainnya ya. Nah, tapi kalau kita turun ke bawah lagi, ya ada juga nih kayak asitabali.org ya. Ya, jadi banyak berita di sini justru memberitakan tentang hal-hal yang miring gitu, tentang Asita sendiri gitu. Nah, salah satunya di sini diberitakan ya oleh bisniswisata.co.id. Beritanya Haji Insinyur Arta Hanif, Ketum atau Ketua Umum DPP. Ben Sukma, Ketua DPTA Asita 71. Wah, sekarang ada embel-embel akhirnya tuh Asita 71. Nah kalau nggak salah nih, memang Asita kan didirikan tahun 1971. Terus dasarnya apa mereka mencantumkan sekarang Asita 71 ya? Coba kita baca-baca lagi dalamnya ya. Gue baca aja lah ya. Haji Insinyur Arta Hanif ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asita 71 periode 2020-2024. Dalam Munasus dan Munaslup Asita 1971 pada Senin 26 Oktober di Hotel Atria Serpong. Ya di sini nggak sebutin tahunnya, tapi kalau pemberitanya ini 26 Oktober tahun 2020. Musyawarah diikuti oleh 100 peserta dengan mengikuti prokes dan 500 anggota seluruh Indonesia melalui sistem online. Selain memilih ketua dan pengurus DPP, juga menetapkan ketua DPTA Asita 71 dan terpilih tokoh pariwisata Sumatera dan mantan Ketua Umum DPP Asita Ben Sukma. Ya jadi di sini beritanya sih panjang lah ya. Cuman gue tertarik di bagian akhirnya ini loh. Di bagian akhir sempat gue baca ya. Jadi dua paragraf terakhir aja ya gue baca ya, karena panjang nih. Jadi dua paragraf terakhir bilang begini. Munasus dan Munaslup Asita 71 juga menegaskan bahwa peraturan tata krama atau kode etik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran dasar Asita 71.
Ya, menarik ya di sini ya. Jadi kode etik itu dimasukkan dalam anggaran dasar dan wajib ditaati dan dijunjung tinggi, dilaksanakan dan mengikat semua anggota. Dan untuk kepengurusan DPP Asita 71 periode 2020-2024 ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Tata Krama. Wah, jadi sekarang ada Ketua Dewan Pengawas Tata Krama. Oh, DPTA itu jadi kepanjangannya itu. Ya, adalah Ben Sukma. Nah, polemik organisasi ini mencuat setelah adanya organisasi Perkumpulan Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia bernama Asita dengan akta notaris tahun 2016. Nah, jadi ya lo lihat ya, kalau gue dulu pernah bahas mengenai Asita, ya memang lebih banyak permasalahan di internalnya Asita sendiri, kepengurusannya gitu. Dan sekarang terbukti, ternyata ada asosiasi, ada Asita yang berakte notariskan tahun 2016. Nah, jadi jelas ya, di sini ada Asita yang diakte notariskan pada tahun 1971, ada juga pengurusan Asita yang diakta notariskan pada tahun 2016. Lu bisa bayangin ya, di Asitanya sendiri ini terpecah dua. Dan setahu gua, permasalahan ini bergulir sampai ke ranah hukum loh, setahu gua ya. Ayo, lo kalau penasaran, kita cari ya. Gua di sini menggunakan kata apa ya? Gua di sini menggunakan keywordnya misalnya apa ya? Kisruh Asita misalnya. Ya, ini diberitakan oleh berita1.com 3 Oktober 2020. Ya, Asita Pusat digugat Asita DKI dan Asita Bali. Nah, jadi Asita Pusat digugat oleh Asita DKI dan Asita Bali. Kita baca sedikit ya. Kisruh organisasi kepariwisataan ternama di Indonesia, yaitu Asita, makin kusut setelah adanya gugatan pidana laporan pencemaran nama baik. Kali ini Dewan Pimpinan Pusat Asita atau DPP Asita digugat secara perdata oleh anggotanya, yakni Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Asita DKI Jakarta dan DPD Asita Bali. Nah, permasalahannya apa? Coba kita cari tahu ya. Kuasa hukum DPD Asita DKI Jakarta dan DPD Asita Bali, Sahlan M. Saleh, mengatakan pihaknya sudah mendaftar